tuduhan kepada klien kami jelas, sikat. Gitu. Nggak ada toleransi, bahwa saksi manapun yang menuduh tanpa adanya asas praduga terhadap beliau, kita laporin. Bagaimana dengan itu Rudiana? Saya sudah katakan, dari awal juga saya sudah katakan, saya nggak takut. Ada yang bilang awas nanti ditangkap, saya nunggu ditangkap. Saya nunggu ditangkap. Karena kemarin juga saya melihat pemberitaan dari salah satu media televisi nasional ya, bahwasanya adanya pemeriksaan terhadap para terpidana ini ya, justru kita sangat mendukung itu ya, karena memang itu adalah suatu keterbukaan yang dilakukan oleh Polri dalam hal transparansi pemeriksaan maupun penyidikan seperti itu. Kalau namanya rekayasa itu selalu nggak plong, tidak masuk logika. Jadi tolong media mencerna semua keterangan-keterangan ini. Saya hanya terpanggil hati saya karena saya melihat peristiwa itu. Dan siapapun yang masih meyakini itu adalah pembunuhan, saya siap bersumpah. 7 turunan saya diajar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi siapapun yang itu meyakini adalah pembunuhan, siapapun pengacara yang menghujat saya di televisi, ayo berhadapan sama saya tantang, jangan hanya berkuar-kuar, kita pakai hukum Allah. Jadi Fransiskus ini adalah pemilik helm yang dipakai Eki, dan juga sepatu yang dipakai Eki adalah milik kamu saat kejadian itu ya. Dan beberapa pengacara kemarin di TV ngotot sekali bahwa helm tidak rusak, bilang katanya helmnya nggak rusak. Nggak mungkin sih, soalnya kan depannya itu hancur loh, bagian sini, bagian mulut pecah dia. Lihat Eki, mukanya memang udah hancur, juga giginya. Heelsnya Vina itu salah satunya ada yang patah. Tahu kabar langsung ke ruang mayat. Ada Pak Rudiana nggak sih? Ada. Kalian ditanya-tanyain nggak? Nggak ada yang tanyain, dia diem. Cewek juga sama Pak Rudiana, kenapa? Bapak kan polisi gitu loh, kenapa nggak coba diusut? Beliau tanda tangan kalau anaknya memang meninggal karena kecelakaan gitu. Almarhum pernah nanya Rivaldi Ucil kenal sama ini nggak gitu. Setelah kejadian malam itu juga ya, katanya sih ada yang bilang Rivaldi Ucil bikin status kayak Seki mati. Adalah saksi baru lagi inisial A, itu sama Eki sampai jam 10 di malam itu. Iya, kalau dibilang minum sempat minum juga kayak obat-obatan gitu sih. Obat-obatan? Iya. 3, 2, 1, close the hordeng. Kenal tidak? Nggak kenal Tapi Eki, tahu. nggak kenal Liga. Iya, 1 jam sebelum kejadian atau 2 jam sebelum peristiwa itu terjadi, mereka sempat kontak-kontakan dengan Eki yang ditunggu. Eki ini juga sempat memberikan informasi bahwa dia sedang punya masalah dan lain sebagainya. Cuma menyampaikan katanya pernah punya persoalan dengan seseorang gitu loh, gitu. Ya sepertinya mungkin ada di antara 8, tapi saya juga meragukan gitu kan. Yang ke-8 itu apakah memang anggota. Sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki ingin menunjukkan bahwa kematian Vina dan Eki adalah karena kecelakaan lalu lintas. Yang sudah bebas dari penjara, masih ada 7 lagi terpidana dalam penjara. Saka Tatal duluan yang PK, tetapi alih-alih membela dirinya tidak terlibat atau tidak menjadi bagian dari pelaku pembunuhan, tetapi menggeser atau ingin memberikan pembuktian baru bahwa kematian Vina dan Eki ini adalah karena kecelakaan. Apakah memang ini sebuah bukti baru yang bisa dipakai di PK, Prof Tuti? Ya, tidak mudah ya, karena untuk mengatakan di bukti baru kan harus memang dibuktikan ada kecelakaan ya, dan itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu, dan saat itu harus diperiksa lagi apakah saat itu dari kepolisian juga melakukan pemeriksaan tentang kecelakaan ini, dan kemudian apakah ada bukti-buktinya dan semua dokumen-dokumen itu ada. Karena kalau tidak ada, sulit sekali untuk hanya bertahan pada satu statement ya, karena statement tambah didukung evidence, kan sekarang kita harus semuanya evidence based ya. Jadi tidak mungkin hanya pernyataan yang dijadikan alasan untuk melepaskan diri. Oke. Itu sebabnya saya juga agak
agak heran juga kenapa itu yang dipilih oleh Kenapa strategi pembelaan itu? Betul. Tapi saya ingat kamu, kenapa tiba-tiba, kamu kan teman-teman Eki pasti tahu perkembangan kasusnya ya. Kenapa tiba-tiba dan sejak kapan tiba-tiba berubah ini jadi pembunuhan dan pengeroyokan? Entah, soalnya sampai 3 hariannya aja saya masih ikut ini apa? Yasinan. Yasinan? Iya. Sampai 3 harian kamu masih yasinan dan itu masih kecelakaan ya? Iya, sampai teman-teman aja tuh masih kayak teman-teman di Ektesnya juga kan, di internal Ektesnya kayak bilang, tak itu minta ganti tak helmnya ke orang tuanya, sampai bilang kayak gitu gitu. Cuman kan kayak nggak sampai hati gitu kan. Iya. Namanya teman sendiri udah dibawa meninggal juga gitu kan, Iya. ya udahlah gitu kan. Iya. Sampai 3 hari kan kalau Yasinan itu masih aman-aman aja. Masih semua taunya kecelakaan? Taunya kecelakaan. Oke. Cuman ya dari situ berkembang karena umur saya juga belum, masih 17 tahun kayaknya. Jujur kayak semenjak kasus itu juga orang tua kan jadi kayak makin defend juga ya, makin ngejaga juga ya untuk keluar malam gitu kan. Oke. Nggak ngebolehin juga gitu kan. Jadi kayak nggak tahu soal kasus ini lagi gitu. Prof, bagaimana kalau misalnya pengacara itu menunjukkan foto-foto tentang kondisi korban yang meninggal pada waktu itu, yaitu almarhum Eki, almarhumah Vina, yang kemudian menebalkan pembelaan mereka bahwa mereka memang tewas karena kecelakaan. Jadi dari luka-lukanya itu mereka ingin tunjukkan dari foto-foto kondisi korban. Seberapa besar foto-foto tentang kondisi korban itu bisa menjadi pembuktian bahwa ya mereka memang meninggal karena kecelakaan, bukan karena pembunuhan, karena tusukan benda tajam, samurai. Ya, kalau saya lihat foto-foto itu bisa dijadikan sebagai petunjuk, tapi tidak bisa dijadikan sebagai satu alat utama untuk membuktikan bahwa itu kecelakaan. Semuanya itu kan dibuktikan berdasarkan otopsi. Ada nggak otopsi yang mengatakan seperti itu, bahwa ini adalah hasil dari suatu kecelakaan, bahwa luka-lukanya kemudian bisa diverifikasi, ini loh kalau kecelakaan itu akibat sebabnya seperti ini sehingga akibatnya seperti ini juga, sehingga harus ada kesamaan antara apa yang dilihat pada tubuh seorang korban dengan apa yang dapat terjadi yang menyebabkan itu semua. Dan vice versa, dari foto saja tidak bisa langsung disimpulkan Menurut ini saya, karena pembunuhan. Sulit sekali untuk membuktikan dari foto itu pembunuhan maupun kecelakaan. Ya, ataupun kecelakaan itu. Jadi hanya berdasarkan bukti foto menurut saya sangatlah muskil ya untuk dapat membuktikan bahwa ini adalah pembunuhan, apa yang menyebabkan kematian dari si korban itu. Ya mungkin ini belum menjadi alat bukti yang begitu kuat dan bukan kewenangan saya. Pemuda tampan ini memperlihatkan helm. Helmnya mana Om? Oke. Ini ruang mayat ini. Ini helm di ruang mayat. Sama Hills Vina juga ada di sini. Oh, heelsnya ada. Ada. Helm di ruang mayat. Helmnya pecah. Bagian depan pecah, tinggal busa full darah dalam. Bagian depannya pecah helmnya. Yang ininya ya, yang plastiknya ya. Yang plastiknya yang di sampingnya. kerasnya. Oke. Pertanyaannya adalah mesti pakai helm. Kalau benturan ke tembok, ke dinding, ke tiang lampu keras, mungkin nggak ini retak? Nah itu yang saya pikirin. Depannya hancur, tapi belakang kalau saya lihat dari foto yang di TKP pertama, maksudnya waktu pertama ditemuin kan, belakangnya itu kan nggak apa-apa kan. Dan waktu saya pegang gini kan saya foto sendiri kan. Belakangnya itu paling cuma lecet-lecet doang. Yang hancur, yang depan hancur. Depannya hancur, Retak. gini. Tapi kacanya masih ada. Oh ya, oke, itu nanti tinggal disimpulkan ya. Jadi helmnya juga hancur. Jadi kalau hancur, kalau jatuh ya terbanting-banting. Dan bisa jatuh terbanting-banting aspal, batu segala, aspal, tiang, lampu segala macam. Bisa juga dihajar. Bisa. Dua-duanya mungkin. Biarkan polisi yang menentukan.